Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalau muda? Gue doain, pokoknya gue mau gini kalau muda nih ya, gue mau gini nih. Gue mah setiap awal pasti selalu gue doain buat kalian semua biar makin sukses, panjang umur, sehat selalu, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Biar semuanya lancar, terus bisa subscribe channel Das, bisa share channel Das, biar semua orang tahu ada Das yang lagi berkembang di dunia perkonten kreatoran gitu. Nah, malam ini gua kedatangan bintang tamu yang spesial di Bekasi. Bisa. Iya, mata Ale spesial telur 3. Iya. Ada juga telur 2 ya. Kan kalau spesial telur 3, Bang. Oh, telur 3. Iya. Siapa dia? Inilah. Coba Bang, perkenalkan diri Bang. Gue Ian Tama. Tuh, Ian Tama, namanya Ian Tama kan? Kayak salah satu mantan menteri Indonesia, Wisnu Tama. Oh, Wisnu Tama. Sama-sama Tama. Tama ya. Mudah-mudahan yang belakangnya Tama jadi sukses. Amin. Itu, mudah-mudahan Bang Ian Tama jadi makin sukses. Amin. Makin lah pokoknya gitu. Oke Bang, apa kabar Abangku? Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baru sempat. Ini nih. Baru sempat. Emang gua tuh sama Bang Ian tuh udah dijadwalin sama Dari pas bulan puasa ya. Pas bulan puasa tuh benturan terus. Ya udahlah, mau nggak mau ya hari ini lah. Hari ini Begitu. Apa kabar Abangku? Alhamdulillah sehat Bang. Sehat. Emang kelihatan sih ya, makin badannya makin seger. Kayaknya makin bertambah. Soalnya gini kalau muda. Soalnya sepengetahuan gue nih, setelah gue ulik-ulik tuh melalui Mbak Google, dia itu punya YouTube juga. Ya, sama sih sebetulnya kita timnya sama ya, timnya sama ya. Oh, timnya sama? Jangan bukan. Oh iya gitu. Iya, lupa ya? Enggak. Emang kita timnya dia juga. Iya. Cuma emang berhubung channel lain. Channel Gitu. Kalau dia ini mengangkat apa kok nggak tahu? UMKM orang-orang yang mau jualan, yang mau diliput, yang mau dibesarkan, dipromoin segala macam. Nah, ini beliau ahlinya. Iya. Beliau ahli yang membesarkan segala UMKM. AST. Tadi bukan membesarkan yang lain. Ya, Bukan kan? Kalau membesarkan yang lain mungkin lebih ke Mayrot. Oh my god! Enggak, membesarkan UMKM. Iya, bukan ke hal lain bukan. Iya, awas kalau muda jangan pikiran aduh. Anda terima WA, Bang bisa besarin ini enggak Bang? Paling Bukan emang biasanya Bang kalau emang jam-jam malam nih kan. Iya. Teman-teman dunia maya gue emang suka pikirannya jangan teman dunia maya gue. Teman-teman editor juga kalau ada jam di atas jam 9 tuh pikiran suka kemana-mana Bang. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Ya pasti. Apalagi hal yang nggak jelas. Benar. Ya jadi pikirannya suka melenceng mana-mana gitu. Lagi juga kalau udah bawa motor dari jam 12 malam, maunya beloknya ke rumah janda. Iya. Ini semua di servis apa gimana nih? Berarti belok. Ternyata penyakitnya sama. Aduh. Lagi sibuk apa Bang? Ya alhamdulillah kesibukan sekarang ya konten masih ya jalan nih walaupun nggak sering kayak kemarin karena kan sekarang udah mulai aktif juga di radio. Oh, di radio. Di radio mana, Bang? RH56 pastinya. RH56 tuh? Maksudnya? RH56 itu radio apa? Radio ya yang kan radio itu ada radio lokal, ada radio nasional, terus ada radio emang cuma di apa tuh yang kalau kita nyarinya tuh AM. Oh, ini FM sih, 98,1 FM. Oh, tuh. Kalau muda jangan lupa dengerin RH56 98,1 FM. Iya, mudah-mudahan radio ini bisa jadi naungan kaula muda. Kalian semua harus wajib dengerin sih. Emang itu radio yang sedang berkembang biak. Iya. Menjadi besar. Gitu.
Bapak juga juga. Iya, emang biasanya kan kalau ada pendirinya gitu. Iya, benar. Kayak cenggunduk. Iya. Di radio siarannya tentang apa, Bang? Masih sama sih, jadi sebetulnya kalau dari awal jadi temen yang udah gabung duluan gitu ngelihat konten dulu nih Bang yang tadi disebutin yang di UMKM ini di STD gitu, terus dia ngelihat ya lo mau siaran nggak? Ya kalau gue sih berpikirnya, waduh lo emang lihat gue dari mana gue bisa siaran, takutnya nanti gue bikin malu lo gitu kan. Betul. Iya. Ya lo coba aja dulu lah, soalnya kalau gue lihat dari obrolan lo enak, dan ini sebetulnya konsepnya sama kontennya STD, lebih naikin UMKM. Nah tapi kalau ini sekarang gue punya nama startup buat naikin para pelaku UMKM lokal. Akhirnya gue coba, dan gue coba itu satu hari itu gue di training cuma sekali doang nih sama dia nih. Setelah itu gue ditinggal loh. Jadi cuma sekali doang gue ditemenin sama dia supaya bisa ngejalin, besok harus bisa sendiri. Akhirnya bisa. Alhamdulillah. Orang pertama yang di apa ya namanya, di kalau kita diliput ya, kalau di radio dia apa tuh namanya tuh, diajak ngobrol ya. Di acara Abang siapa? Ya itu Gilang Sans juga salah satu pengurus juga, tadinya dia siaran cuman karena kerjaannya sibuk dia sekarang jadi pengurus di PH sini. Tentang apa dia, Bang? Kenapa? Tentang apa dia UMKM apa? Kalau dia sih lebih ke ini sih yang jadi mentor gua doang sih, mentor gua di sini gitu. Enggak, ini pertama orang kan kalau kita mau ngangkat kan pasti ada ini ya orangnya ya, apa jenis UMKM-nya atau siapapun lah. Nah pas pertama kali Abang siaran, udah ada belum orang yang diundang ke acara Abang ini? Oh ada, lagi itu siapa ya? Kalau Pertama kali yang jadi narasumber gua. Nah, iya, narasumber gua tuh kalau nggak salah Dapur Cimit deh. Ada juga pernah di STD itu. Oh, pernah juga. Dia tuh lebih ke western food. Jadi gua pernah Dapur Cimit itu yang makanan burger ya. Dan uniknya dia, kenapa burger kan sekarang banyak Bang di mana-mana. Cuman kalau dia benar-benar kayak vape, kayak rotinya segala macam, dia produksi sendiri, sampai sausnya pun produksi sendiri sama dia. Jadi dia bikin sendiri, Homemade semua. Kalau yang kita tahu sekarang kan banyak kan yang rotinya cuma beli ya. Kalau dia benar-benar bikin dari adonan, dan gue nyaksin sendiri. Wah, Makanya rasanya benar-benar kapan-kapan Abang boleh coba macam kayak ke sana. Harganya ya murah lah, 17.000 udah. Wah, itu udah masih murah Bang. Pakai keju, ininya juga gede juga dagingnya. Itu. Terus ini Bang, pertanyaan gue selanjutnya nih. Abang di radio, berarti ini pertama kali Abang di radio nih? Benar-benar join pertama kali. Pertama kali. Apa ya? Rasanya? Feel-nya ya? Iya, feel di radio tuh apa Bang? Ya kalau dibilang Meskipun baru ya, baru hitungan bulan mungkin ya. Nah, apa yang pertama kali feel dapat tuh, oh ternyata begini, begitu gitu. Iya. Kalau pertama kali kan emang beberapa temen deket gue nih Bang, awalnya kaget tahu gue jadi penyiar, karena taunya dulunya katanya gue pendiam katanya gitu. Padahal gue juga nggak pendiam banget sih sebetulnya. Nah, pertama kali join di sini emang gue ngerasa ada apa ya Bang? Ada yang beda aja gitu dari yang kita konten beda. Kayak Abang tadi kan siaran juga ada sedikit perbedaan kan, kayak kita konten kan. Maksudnya kita tetap punya kayak di konten kita kayak gimana, terus kita siaran kayak gimana. Dan kebetulan kemarin juga Abang join juga kan di Kopi Aduhai, dan lihat gue tuh nge-MC pertama kali Bang. Nge-MC pertama kali di Kopi Aduhai, radio pertama kali pula. Bener. Nah kalau di radio balik lagi, kita dituntut bisa buat lebih banyak kayak apa ya, keahliannya lebih banyak Bang. Jadi gue narasumber harus nyiapin skrip pertanyaan sama narasumber kan. Dan juga gue harus ngeset playlist lagu. Ya, dan terkadang itu yang ngebikin gue jadi kayak pertanyaan ini bercabang, otak gue bercabang nih Bang. Gue lagi tektokan ngobrol sama dia, dan gue harus baca WA juga dari pendengar ya kan, mau nanya apa-apa. Dan gue juga harus ngeset playlist lagu. Jadi pertanyaan gue kadang-kadang otak gue bercabang 3 nih. Lagu, narasumber, sama WA dari pendengar. Beda sama kalau kita lagi konten. Beda banget. Podcast itu. Beda banget. Jadi emang ada ini sendiri lah gitu, perbedaan gitu.
Nah, gue mah ini coba ya. Tadi kan abang bilang pendiam, ya kan, dari teman-teman sekitar. Emang abang ini orang yang tipe seperti apa? Kok bisa dibilang diem? Padahal menurut gue, yang gue kenal abang baru gitu ya. Iya. Kayaknya orangnya easy going, diajak ngobrol, nyambung. Terus wawasannya luas juga. Nah, pendiamnya itu dalam hal apa, Bang? Yang mungkin pendiam apa? Emang abang anak rumahan, jarang gaul, nggak pernah nongkrong, temennya ibarat kata lu lagi gitu. Iya, padahal gue orang yang selalu senang buat ketemu sama orang-orang baru ya, senang dengan hal-hal baru. Gue juga nggak tahu tuh maksudnya, mungkin karena teman-teman rumah gue, teman-teman lama gue banyak melihat gue, mungkin yang dulu kali Bang, ya kan, waktu gue masih remaja lah. Gue juga emang mungkin kalau remaja dulu gue nggak terlalu banyak ngobrol juga gitu. Mungkin di situ dia ngelihat gitu. Tiba-tiba kok sekarang Ian berubah nih, kok bisa jadi kayak begini gitu. Makin banyak ngomong gitu. Tapi kalau gue bilang sih ya hidup harus iyalah, bener lah, hidup harus berkembang, harus betul. benar gitu. Ini Bang, selain itu kesibukan abang selain di radio apa? Gue alhamdulillah. Terus selain pokoknya dari radio sama di YouTube ASTD. Alhamdulillah gue sampai sekarang masih ngejalanin clothing line Bang. Masih clothing apa sih? Clothing line yang gue diriin dari mulai tahun 2002. 2002 itu gue masih kuliah kan. Kuliah gue emang dari dulu gue udah seneng jualan sih Bang, dari mulai zaman sekolah gue jualin kaset kayak dulu kan zamannya masih kaset ya. Betul. Dan orang-orang masih susah dapetin kaset. Gue belanja ke Bandung, terus gue beli kaset kosong, terus gue rekam, gue jualin ke teman-teman. Berarti emang jiwa berniaganya mau udah ada sejak dulu ya Bang? Dari dulu. Ya siapa tahu ya teman-teman Das, Bang Ian kan jualan clothing. Iya, clothing lah. Siapa tahu gitu ya. Abang kreator ya, siapa tahu. Kita mah serius Bang, jangan bercandain. Siapa tahu XL. Itu dia tuh. Siapa tahu kita mah aja. Berarti aneh not Bang, aneh not. Iya, kita mah namanya siapa tahu ya. Aduh. Ya kayak gitu deh Bang. Maksudnya kalau masalah tentang produksian, jadi sebetulnya gua kayak di Tanah Abang ya. Berarti abang nih bahan beli sendiri. Iya, bahan beli sendiri. Nyetak sendiri. Terus yang dicetak tuh kan sekarang baju clothing kan menurut pandangan gue nih Bang, kan lagi merosot tajam nih Bang. Semenjak dari sebelum pandemi juga kan emang lagi turun Bang. Iya, gitu. Nah, terus gimana nih Bang? Abang sebagai pengusaha clothing line mensiasatinya seperti apa? Ya sih, kalau ngomongin masalah tentang pandemi sih emang kayak gitu. Tapi kalau traffic ini kan emang udah lama dan sempat vakum. Terus gue mulai lagi. Nah, yang gue juga punya 2 brand gitu. Akhirnya gue bikin. Malah ada di saat baru pandemi awal. Pandemi awal gue malah berniat buat gue harus punya clothing line baru gue untuk ke aparel, karena traffic ini gue bikin dari 2002. Awalnya tuh boxer Bang. Traffic boxer. Sempat punya aparel, akhirnya gue bilang udah deh, traffic ini khusus buat boxer aja, dan aparel yang lain gue bikin dengan label brand gue yang berbeda. Tapi segitu berani kah abang? Iya, tapi awal mulai di saat pandemi. Iya, di saat pandemi yang dimana-mana mulai turun, mulai ngeluh ini nggak ada ini, abang mulai up. Karena itu Bang, tadinya kan gue sempat gawe di salah satu perusahaan gitu. Dan semenjak pandemi perusahaan agak mulai sedikit mengurangi jadwal kerja gua. Nah, dari hasil duit yang gua dapat dari perusahaan ini, gua coba gua olah di e-commerce ini. Kayak gitu, dan semuanya juga berawal dari passion gua sendiri ya. Maksudnya gua senang band, gua senang juga basket. Jadi konsep, ide dan desain nggak jauh-jauh dari itu. Dan alhamdulillah makanya walaupun pandemi, teman-teman tetap suka, oh ini bandnya gue suka nih yang gini, oh yaudah buat. Nah, biasanya kan begini Bang, kalau gue sih Bang, gue nggak begitu tahu banyak ya. Cuma Bang, gue menurut gue kalau ada yang bagus pasti gue beli, apapun jenis barang. Cuma namanya kaos yang kita pakai gitu, gue tuh
paling sebel sama kaos tuh kelihatannya oh cakep bagus, tapi ketika kita pakai kok gerah. Oh, bahannya ya? Iya, bahannya itu abang biasanya pakai bahan apa? Kalau gua lebih ke Cotton Combat 30S. Kata kamu 30. Tergantung sih, kalau misalkan cuma desainnya yang desainnya cuma tulisan-tulisan kecil doang, gua lebih pakai 30S. Cuman kalau misalkan yang gambarnya agak banyak, gua lebih pakai 24. Karena gini kendalanya. Kalau misalkan kita tetap pakai 30S buat gambar yang banyak, ketiban sih kaosnya. Jadi si kaosnya yang agak tipis itu jadi terlalu berat sih, maksudnya dengan sablon yang lebih 30S lebih tipis dari 24S. Harusnya bukan yang 24 lebih kecil. 24S lebih tebal daripada 30S. Oh, iya. Makin kesini kayak 40S tuh makin tipis. Oh iya, kok Kayak gue gitu. baru tahu. Iya, kayak gitu bang. Nama tadi nama clothingannya apa? Satu. Kalau buat yang boxer, buat traffic. Traffic Instagramnya, media sosial semuanya ada. Traffic ada di traffic.ic04. Traffic.ic04. Pokoknya kalau bener nanti gua tulis di link deskripsi sama gua muncul. Cang Letoy udah paham lah. Cang Letoy adalah orang yang pernah pakai juga produk. Oh iya, dia pernah cerita ke gua juga bang. Gua masa siang-siang bang harus foto pakai boxer doang. Iya. Makanya nanti gua munculin, siapa tahu teman-teman kalau muda yang masih pengen pakai boxer kemana-mana, pengganti pakaian dalam. Iya. Soalnya kalau buat tidur nyaman banget tuh. Benar kencang ya? Nyaman banget. Makanya kita tinggal siapa tahu dikasih. Iya, iya. Kita masih pakai siapa tahu aja. Iya. Terus kedua bang, yang kedua, yang selain tadi traffic boxer, kedua baju kaosnya Yacht Merch 9. Yacht. Kok namanya susah-susah ya bang? Yacht Merch 9. Yacht Merch, kalau yacht kan muda ya. Merch kan maksudnya kalau gue pengen Yacht muda. iya, maksudnya kan Artinya? kalau ininya kan filosofinya buat pengen tetap walaupun umur udah Iya, makin iya, tinggi, iya. pengen tetap ininya berjiwa muda gitu bang. Terus nama kalimat yacht dari mana? Maksudnya Tadi yacht apa? Yacht Merch. Yacht merch tuh awalnya dari mana kalimat muncul yacht merch itu? Ya sebetulnya yacht, nama gue senang aja nama sebutan yacht ini. Iya. Karena gue beberapa kali juga pernah dulu waktu pas awal pandemi gue sempat jualan susu ya Cang ya. Lu tahu kan susu kopi gue namain Yacht Konspirasi. Yacht Coffee and Milk. Iya. Dan sebelumnya juga gue punya nama Yacht Konspirasi. Berarti emang abang benar-benar jiwa berniaganya emang banyak ya? Emang benar-benar seneng jualan sih bang. Benar-benar daging berarti ya? Jualan susu, kalau kopi susu, terus jualan apa lagi tadi? Kaset. Ngelapak di depan kampus gue tuh sampai sorry nih mama dan papa dulu sering bolos kuliah gara-gara gue ngelapakin kaset di depan kampus. Oke, tapi kan akhirnya kan sampai sekarang Alhamdulillah bisa berbuat bangga kepada orang tua. Ya tapi sih itu sih bang, awalnya bokap sempat nggak setuju. Bokap tetap pengen anak ini bekerja di salah satu instansi pemerintah. Pasti bang, itu mah pasti bang. Siapapun orang tuanya, ketika memang menurut pandang orang tuanya nggak setuju, wah jangan. Tapi kan kalau passion kita dari situ, Iya benar. kita nyaman ngelakuinnya, kita enjoy, nggak ada paksaan. Ya mau gimana gitu. Iya, Karena tetap harus ngeliatin hasil dulu sih orang tua biar dia setuju ya. Iya, kan? betul. Gitu. Tadi Yacht Merch namanya, itu Yacht Instagramnya ada juga. Ada Yacht Merch 9. Pokoknya nanti kalau mudah gue cantumin, itu mah urusannya para editor gue. Pokoknya tinggal ketika kalau udah tinggal searching di Instagram, di follow, nah dan yang paling penting dibeli. Siapa tahu? Hah? Siapa tahu? Enggak. Jadi jangan kebanyakan siapa tahu. Ya pokoknya dibeli. Range harga dari berapa sampai berapa? Kalau boxer sekitar 50 ribuan bang. Itu udah pakai bahan yang pokoknya udah bahan terbaik nih. Udah bahan terbaik ya. T-shirt 115 sampai 150. Masih terjangkau lah. Masih sangat 150 tuh udah long sleeve bang. Hah? Udah lengan panjang. Lengan panjang? 150. Kita jual yang penting ya untung nggak gitu banyak, cuman yang penting perputarannya bagus sih bang. Kelas 150.000 lengan panjang bos. Biasanya lengan panjang mah di atas kepala 2. Iya. Ya lengan pendeknya 1,7 sekian. Iya udah segitu ya bang. Gila ini yang pendek yang banyak ini 150.000. Nah berarti kan sangat amat terjangkau sekali buat kalian-kalian yang emang di akhir bulan tapi pengen fashion baru. Ya itu tuh diklik tuh, di search aja. Langsung dah pokoknya udah tenang. Pokoknya terus gue juga ada promo kalau buat sekitaran Bekasi free ongkir gue yang nganterin. Jadi sekalian jalin silaturahim lah. Oh gitu. Bukan orang mantep banget kan? Lah kurang apa lagi tuh? Nggak ada pedagang yang mau nganterin langsung. Coba udah free ongkir,
didatengin pula sama lo, Bet. Tampangnya yang nggak jauh-jauh beda lah. Ya pokoknya 11-12. Perutnya. Tampang. Oh, kirain perut. Kalau perut sama. Nah, harapan abang apa sih bang, cita-cita abang bikin clothingan itu apa? Harapannya apa? Kalau harapan sih sebetulnya gue masih punya impian lagi ya, gue punya store gitu, store gitu kan, yang bisa buat display produk gue, jadi bisa buat teman-teman kumpul juga, saling tukar ide karena dulu dulu pernah bang, dulu pernah di 2012 gue sempat punya store. Jadi awal traffic 2002 ini kan gue dulu nitip barangnya sama store-store lain. Sampai alhamdulillah 15 store yang udah gua titipin Jakarta, Jabodetabek lah gitu. Nah akhirnya 2012 setelah gua menikah, gua punya store, punya rezeki sampai di 2016 hubungan pernikahan gua harus berakhir dan toko gua juga harus berakhir gitu Pak. Gua mengikuti. Ada apa? Ya. Nah, terus Ya gitu. Jadi sempat vakum dan gua fokus kerja ya kan. Setelah itu gue mulai bangkit lagi dan gue ya masih impian gue tetap pengen punya store. Dan sampai sekarang belum nih. Belum terwujud. Belum terwujud. Ya akhir tahun ini bang. Amin. Terwujud pasti. Amin. Berarti sekarang jomblo. Sekarang adalah. Baru ya siapa tahu ya kan. Siapa tahu lagi. Ada yang nonton. Wah kriteria gue banget tuh. Gitu deh. Terus terakhir nih bang. Abang sekarang terjun di dunia baru, MC dan radio. Apa yang abang satu buat di radio abang, apa yang namanya cita-cita terus atau saran lah atau apapun bentuknya lah yang mau abang sampaikan atau mau abang apa ya, gimana sih kalau kayak gue pengen di radio ini pengen begini gitu bang. Ya kalau buat di radio kan gue juga baru join kan 4 bulan ini ya, 4 bulan ini gitu. Terus kenal sama teman-teman baru dan tim yang baru gitu. Alhamdulillah, tapi dari pergerakan kita yang 4 bulan ini, jadi sebetulnya ini radio udah lama kan ya? Udah lama. Cuman karena dulu masih tradisional banget dan kita harus refresh. PR kita banyak nih, PR kita banyak di sini. Kita harus bisa lagi ngebangkitin bahwa biar kaula muda tuh trennya bisa balik ke radio. Iya kan? betul. Jadi dengan cara gimana nih kita nih, makanya PR buat teman-teman di radio, kita sering ngadain event kayak kemarin terlibat juga. Paling nggak kan orang lihat, ternyata anak radio bisa juga ngadain event seperti ini gitu. Dan dia juga paling nggak, kayak kemarin saya selalu ngobrol kayak, gue megang program nih di klinik sama di startup, ya paling nggak mudah-mudahan dia ke direct buat dengerin radio gitu sih. Klinik. Klinik apa bang? Klinik tuh lebih ke horor-hororan lah. Tiap Kamis malam Jumat tuh. Wah, tuh kalau muda yang demen-demen nonton, tuh coba tuh dengerin radio. Jadi situ siarannya kita bacain juga cerita-cerita dari teman-teman yang pernah mengalami kejadian-kejadian goib. Aduh, kayaknya kayak gitu saya tidak lanjut mendengar. Karena orang Indonesia sih biar gimana tetap apa ya bang, kalau masalah yang tentang goib klinik penasaran didengerin, dilihat, dicari sampai benar-benar dapet baru gitu. Lari. Hah? Baru lari. Iya mau ngapain lagi, masih dia aja ngobrol terus kayak enggak aja mana. Biasa kalau muda editor gue di belakang kameramen. Oke, kalau muda cukup hari ini gue sama Bang Ian. Tadi pertanyaan terakhir gue, semoga Bang Ian makin sukses, clothingannya makin maju, pokoknya yang terbaik lah buat hidupnya. Yang itu sampai sekarang udah cemiwe tuh. Yang udah ini mungkin udah nikah udah menikah udah. Nikah udah kan berakhir, tapi belum nikah lagi. Ini belum. Udah sendiri selama udah 5 tahun ini. Kan berarti kan abang jomblo sekarang. Ya belum nikah lagi sih. Oh tapi ada. Tapi belum. Ya siapa tahu. Kayak burung gini ya. Iya kan. Belum giring bang. Belum. Berarti harus sering-sering dikandangin. Dikodi. Kalau kata orang dikodi biar nggak lepas. Biar makin giring. Amin. Kalau burung kan diginin tuh. Iya. Gitu ya. Klepekin. Ya diklepekin ya. Main burung juga begitu diklepekin. Itu pokoknya semoga kita doain
cepat menikah juga. Biar Amin. kalau kata guru gua, kalau kalian semua mau rezekinya nambah, mau rezekinya datang dari mana aja, pertama berbakti kedua orang tua, sholat duhanya jangan ditinggal, dan yang terakhir menikah. Pasti rezekinya dipermudah. Amin. Oke, gua berdua pamit. Jangan lupa dukung channel gue sama dukung channel ASTD. Siapa tahu nanti ASTD bisa jadi bagian dari Das-Das karena gue pengen Das-Das ini berkembang menjadi satu wadah perkumpulan para konten kreator, entah musisi, entah seniman, entah apapun bentuknya. Jadi kerja sama RH juga bang. Iya, amin. Caranya pasti semua kalian semua udah pada tahu lah. Yang belum subscribe tuh, subscribe itu gratis. Iya bang, nggak bayar ya. Tinggal pencet doang, tinggal klik doang gitu maksud gua. Terus lonceng dinyalain tuh, biar setiap ada video baru dapat video baru, di like, share yang paling penting share biar semua orang tahu ada ASTD, ada Das-Das juga yang sedang berkembang. ASTD di dunia per UMKM-an dan gua di dunia traveling dan segala macam rupa. Dan yang terakhir di komen biar nggak sepi bang. Benar. Ya. Wajib tuh komen tuh biar nggak sepi tuh. Jangan di Facebook doang komennya. Iya, yang biasa teman-teman kalau muda mah komennya kayak orang Facebook, komen di Facebook mulu. Kali-kali di YouTube komen dong. Oke, gue berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.